Tidaklah mudah hidup menjadi seorang guru. Begitu banyak tanggung jawab yang dilakukan. Guru merupakan seorang pengajar yang menyampaikan ilmu kepada peserta didiknya. Guru memiliki kewajiban untuk mendidik, mengajar, dan membimbing. Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan dan memperkuat kepribadian. Memiliki siswa yang disiplin dan bertanggung jawab tidaklah semudah membalik telapak tangan. Guru dan siswa punya ikatan yang kuat sebagai anak dan orang tua kedua. Guru menghukum siswa karena siswa bersalah. Ada sebab dan ada akibat. Egoisme orang tua jangan sampai seperti pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Guru mengajar dan mendidik siswa hingga pintar dan dewasa. Tugas guru tidaklah mudah, sama seperti yang dirasakan oleh para orang tua saat mendidik anaknya di rumah. Tidak mudah karena setiap anak memiliki karakternya masing-masing. Jika orang tua pernah merasakan beratnya mendidik 1, 2, atau 3 anak, bagaimana dengan seorang guru yang bertanggung jawab mendidik puluhan siswa? Sabar adalah tantangan bagi seorang guru. Sabar akan mudah dilakukan jika kita ikhlas dan ridho melakukannya. Saling memahami dan saling memaafkan antara keduanya seharusnya menjadi kata kunci ketika kesalahan sudah terjadi. Kami berharap dapat menciptakan generasi penerus yang berkualitas, baik secara intelektual maupun akhlak, demi meneruskan estafet kepemimpinan bangsa. Selain mengajar, guru tentunya memiliki peran yang besar, juga sebagai role model bagi siswanya. Pada Al-Quran Surah At-Toha ayat 44, Allah juga menjelaskan, hendaknya kalian berdua ucapkan perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia akan ingat atau takut kepada Allah. Kita belajar bukan hanya untuk mencari ilmu, tetapi mengamalkannya jauh lebih penting. Sebagai umat Islam yang berpedoman pada Al-Quran, sudah seharusnya akhlak dan perbuatan kita sehari-hari mencerminkan sesuai apa yang Allah perintahkan. Sebagai guru, adalah tugas kami mengajarkan kepada generasi selanjutnya, dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu perkataan. Karena lebih dari itu, selanjutnya perkataan pasti akan menentukan perbuatan. Diawali dengan kegiatan berdoa bersama dan membaca Asmaul Husna setiap pagi, meminta keridhaan Allah atas segala semua yang akan dilakukan di sekolah kami. Sebagai generasi Qurani, adab sopan santun terhadap sesama selalu diterapkan oleh anak-anak kami. Dimulai dari hadir pagi hari, mereka tidak lupa dengan salam, senyum, sapa terhadap guru maupun sesama. Begini suasananya tempat berkumpulnya anak-anak soleh dan solehah. Alhamdulillah.
Melaksanakan sholat duha sudah menjadi kebiasaan kami. Mendidik seorang anak berarti belajar. Bukankah anak adalah amanah dari Allah yang dititipkan melalui kita? Maka selayaknya kita harus memberikan yang terbaik. Mendidik tidak hanya mengajarkan tentang membaca, menulis, dan berhitung pada anak. Tetapi juga mengajarkan nasihat-nasihat, tata krama, dan sopan santun dalam bersosialisasi. Manusia yang terbaik dan generasi terbaik adalah mereka yang terdidik dengan Al-Quran. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, sehingga tugas guru adalah mengajarkan, menanamkan, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran itu sendiri ke dalam diri anak-anak. Membaca tahsin dan menghafal Al-Quran adalah rutinitas kami setelahnya. Sebagai orang tua mereka di sekolah, tentu saja kami juga mempunyai mimpi yang mulia bersama mereka. Menjadi hafiz dan hafizah salah satunya. Sebagian besar mimpi itu telah terwujud. Dengan penuh rasa syukur, kami semakin belajar untuk terus lebih baik. Tak hanya dibaca dan dihafalkan, mereka pun terus berusaha dan belajar mengkaji dan juga mengamalkannya. Menjadi pintar yang bermanfaat untuk orang lain, menjaga adab saat berinteraksi dengan sesama, menjadi mulia dengan mengutamakan akhlakul karimah, terutama pada guru dan orang tua. Sabar bukan lagi menjadi tugas kami, tetapi sebuah keharusan yang tiada akhir. Sesekali kami pasang wajah sangar, tapi di lain hal, sebenarnya kami juga merasa terhibur. Betapa menggemasnya mereka, ada-ada saja ya. Saat belajar, kami saling berbagi, saling mendengar, dan saling percaya diri. Tak sepantasnya seorang guru melarang mereka berargumen. Interaktif mereka lah yang sangat kami utamakan. Pendapat mereka ketika berbicara harus sama seriusnya untuk kami dengarkan. Mengapresiasi mereka juga bentuk upaya kami membuat mereka yakin dan semakin berani. Tidak peduli suasana kelas hari ini seperti apa, kami paham betul banyak isi kepala yang beragam. Ada saatnya mereka terlihat saling menyayangi,
tapi sesekali juga tak luput dari adu usil. Suasana sekolah yang menakjubkan. Hari demi hari diisi dengan hal-hal yang menggairahkan. Setiap detiknya diisi dengan muatan pikiran, tempaan beragam emosi, dan limpahan berjuta tindakan. Jari-jari mungilnya diajarkan rangkaian huruf dan angka. Jejak langkah kecilnya dilatih dengan gerakan yang sempurna. Akalnya ditumbuhkan dengan pengetahuan yang berharga. Dan hatinya diisi dengan cahaya iman dan takwa. Hari-hari yang diisi hanya bertujuan menjadikan manusia-manusia mungil ini bertumbuh menjadi sosok sempurna di mata keluarga, bangsa, dan Tuhannya. Siapa sih guru itu? Pintunya menuju kesuksesan. Itulah guru. Keahlian yang tidak pernah kita dapatkan dimanapun itu. Cahaya di dalam kegelapan. Sebagai orang tua, pengembang ilmu. Sebagai orang yang tidak hanya mengajar, tetapi lebih ke membimbing, memuji, yang bertanggung jawab kepada pendidikan ataupun potensi dari muridnya. guru itu adalah seorang pahlawan. Seseorang yang memiliki peran multifungsi, membimbing, mengajar, pendidik, inovator, motivator, dan pembangun. Seperti yang kita tahu, guru itu singkatan dari guru dan dididik. Artinya, guru itu bukan hanya mengajarkan materi pelajaran di kelas, melainkan harus mampu mengenal dan memahami serta menanamkan nilai-nilai baik kepada peserta didik. Guru adalah orang tua kita di sekolah, seperti ayah yang mengajarkan kita kuat, sekaligus seperti seorang ibu yang mengajarkan kita sabar. Seorang yang berani mengajar tapi tanpa berhenti belajar. Guru adalah sampel, guru adalah contoh, guru adalah teladan bagi anak-anak itu. Guru pelukis masa depan, digugulah ditiru. Guru adalah sebuah profesi yang dituntut untuk menghasilkan sebuah produk humanisme yang memiliki pengetahuan yang luas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Berilmu yang mana harus menjadi contoh yang baik. Seseorang yang mampu menjadi suri tauladan bagi anak-anak. Guru itu adalah profesi yang sangat mulia. Seorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu pengetahuan, bisa menunjukkan akhlakul karimah kepada para siswa-siswa kita. Orang yang telah mengabdikan hidupnya untuk mengajarkan suatu ilmu. Guru adalah manusia terbaik, sebagaimana Rasulullah SAW katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lain. Apakah pernah merasa lelah saat bersama anak-anak? Pasti pernah, karena jujur aja itu sifat alami manusia. Bukan lelah. Lelah, tapi mereka juga obat kita. Pada saat mereka melakukan kesalahan, membuat keributan dan kebisingan dan susah untuk diatur. Ketika murid itu melakukan kesalahan yang sama, Sedih saat anak-anak itu diberitahu tapi tidak mendengarkan. Langgar peraturan yang telah diberikan. Mereka tidak mengerjakan tugas, mereka membangkang. Sedang menjelaskan kepada anak murid tidak mendengarkan. Yang pasti pada saat anak-anak mendapat masalah atau mungkin ribut di dalam kelas atau ketika tidak mendengarkan apa yang pernah kita sudah nasihati. Banyak-banyak istighfar kita sebagai seorang guru. Mungkin saat anak-anak itu moodnya kurang bagus atau mungkin saat nggak mau dengar Umi. Mengapa masih memberikan yang terbaik ke mereka? Ya karena kita seorang guru itu harus tetap mengayomi anak kita Karena memang mencintai anak-anak, karena hak dan kewajiban. harus berprinsip memberikan hal yang terbaik sampai kapanpun juga. karena itu suatu hal yang menyenangkan. Mungkin karena rasa kasih sayang sih di depannya. Apa sih capaian terbesar menjadi seorang guru? Di zaman era milenial sekarang ini,
yang diutamakan adalah goal untuk memperbaiki akhlak atau adab anak-anak peserta didik kita. Memberi karakter kepada anak murid yaitu dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, dan bukan saja mencintai Al-Quran tapi mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ingin mencerdaskan generasi bangsa, menjadikan generasi milenial yang berakhlakul azim, menjadikan ilmu yang benar dan bermanfaat, mengajarkan adab dan berakhlakul azim. Jadi anak-anak yang berprestasi bukan hanya berprestasi dalam bidang pendidikan, tapi mereka juga anak-anak yang berprestasi dan memiliki akhlak dan kepribadian yang baik. Dapat melihat peserta didik kita berhasil dan sukses dalam mencapai tujuan kehidupannya, terlepas apapun itu profesinya. Mendidik anak menjadi generasi yang berakhlak mulia, cerdas, yang kedua sabar, ketiga semangat, yang keempat ada saninya, kelima mendengar nasihat guru, dan yang keenam amal. Ilmu dan akhlak berjalan bersamaan, fastabiqul khairat, la ilaha illallah. Aisyah Maksum, mendidik dengan hati, Mendidik dengan hati, mencerdaskan generasi Qurani, meraih ridha ilahi. Oke Umi. Apa sih definisi guru menurut Umi? Guru itu adalah seorang guru yang kalau kita tetap marah, kejam, dan membuat anak itu menjadi rasanya Teriak, sugesti dirinya Ustaz. guru adalah seseorang yang memiliki ilmu. Ini pelan kali suara Umi. Oh iya, Guru. Sini ya. Oh ya. Ayo sekarang nanti guru. Lagi. Bagus. Yang mengajarkan kita kuat sekaligus segala berarti adalah teladan, jadi anak masing-masing. Pulang. Mendidik dengan hati, lupa jadinya. guru itu adalah contoh nggak bisa. Ya, kalau bisa dong, posisinya jangan ditaruh di sini. Mendidik dengan hati, mencerdaskan